Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fildra dan Bu Isra selaku reviewer dan rekan-rekan mahasiswa dari PPL Geoportal ya, singkatnya Geoportal. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Januari 2025 kita akan melaksanakan proses AAS atau asesmen akhir semester dari produk PPL yang sudah teman-teman kerjakan. Dan dari evaluasi saya selaku Menpro, tim ini sudah melaksanakan pekerjaan dengan maksimal. Cuma memang catatan khusus ada di laporannya. Jadi laporan akhirnya memang agak belum 100% karena janjinya sebelum tahun baru, tapi setelah tahun baru gitu ya, sehingga reviewnya tidak bisa dilaksanakan secara intensif gitu ya. Jadi harapannya di produk presentasi ini teman-teman bisa memberikan harapan sesuai dengan ekspektasi. Kuncinya adalah teman-teman tidak perlu nervous karena kami termasuk Bapak Ibu reviewer menilai secara objektif dan nanti akan melihat dari luaran yang sudah teman-teman kerjakan. Oke, mungkin untuk memusatkan waktu saya kembalikan ke ketua timnya, ke Bidai. Saya Pak. Oh tadi ya, silakan. Okay, good afternoon everyone. On this occasion, we would like to present our project entitled Digitizing Batam City Housing and Settlement Map to Add New Spatial Data. Allow us to introduce Mr. Insinyur Faroki Dindara Sarandi STMN as the manager project and Mrs. Elvi Kairat ST as the client for this project. I also introduce the member of our group who have worked together to complete this project. The first is myself as the group leader, and Laura, Muhammad Raden, Muhammad Sultan, Delvida, Aurel, and Jenny as the member. This slide explain the project description. Our project focus on digitizing of housing and infrastructure in Batam City. The output of this project include GeoJSON database and interactive wages map. Our project integrates several key cores, GIS and photogrammetry. We operate GIS software to process aerial photos, calculate area, and ensure mapping accuracy. Remote sensing, we interpret satellite imagery and apply image classification techniques. And spatial database, we manage data DBMS like PostGIS to handle location-based relationships. And language, spatial English and Bahasa. These courses help us in writing technical reports and presenting our findings. Long book history. Now let's look at our progress from November to December. Mid-November, we revised the flood hazard maps to meet cartographic standards and process high-quality aerial photos. Late November, we digitized housing units, processed DSM or DTM data, and began developing our WebGIS. Early December, we focused on calculating area and processing elevation data. And the last mid to late December, we finalized the flood vulnerability maps, conducted accuracy tests like the confusion matrix. This is the output result that are products and displayed. The first is WebGIS, digitized map of Tiban Ayu housing unit based on aerial photography, statistical calculation, flood vulnerable accuracy test of flood, aerial photo map of Tiban Ayu, Tiban Indah, and Citra Batam housing area, digital terrain model or DTM, digital surface model, digital elevation model data map of Tiban Ayu, Tiban Indah, and Citra Batam housing, GCP point and ICP point distribution map of Tiban Ayu, GCP point baseline report and ICP accuracy test,
aerial photo processing result baseline report, final report, video presentation, PowerPoint, poster, EPR draft, logbook, and the last is PBL product link. In this picture, that there are several housing market according to the data we have processed. In this picture is Tiban Ayu, Tiban Indah, and Citra Batam housing area. And this is the output of housing digital map. The red line is the work area, and the color polygon is the different present housing unit. And this is the output of statistical processing result from the Tiban Indah digitization of housing unit. Statistical accuracy of result in Tiban Ayu digitizing. In this area have a very low accuracy because the area have the different axis the limit. And in Citra Batam also has a very low accuracy too, just like in Tiban Ayu. And this is flood vulnerability map in Batam City, generated by overlaying 6 parameter with intersect method and produce 3 class. Green color result low class. Yellow color result the moderate class, and red color result the high class. This is accuracy test calculation in flood vulnerability in Batam City, and the overall accuracy obtained is 65%, and the coefficient and the kappa coefficient is 44%. This slide presents the location and boundary of the area as the basis for survey activities and photogrammetric data processing. This slide shows the result of aerial photo processing using ArcGIS MetaSafe, including camera location distribution to assess data expression quality. And this slide present the surface elevation model, which is used to analyze elevation model, which is used to analyze elevation variation and topographic condition of the study area. And then this slide shows the bird art terrain model without non-ground object used for analyzing actual ground surface condition and spatial planning. Okay, this is a DSM map in the study area. The map shows surface elevation including building and vegetation. Different colors represent different height level. This is DSM using full of terrain analysis and urban planning. And this is map GCP and ICP point distribution. The GCP are used is to improve geometric accuracy, and ICP point are used to check the accuracy of the data. And the coordinates were measured using GNSS RTK, including S, north, and height values. The points are used of map accuracy and validation. The ICP point accuracy test result for horizontal accuracy. The test compress ICP coordinate with orthophoto mosaic coordinate. Total of 12 and average horizontal is 0.628 meter and RMSA
is 0.792 meters and the final accuracy is 1.202 meters. This slide show the vertical accuracy elevation of drone photogrammetry using independent checkpoint. Elevation difference between field measurement in the DTM are calculated to obtain RMSA and accuracy values which are then complemented with BIG standard for 1 to 1000 scale map. This slide presents the GNSS processing result of ground control point in office. It shows coordinate values in several reference systems and service and basis to ensure accurate and reliable mapping result. This is division of text and contribution of each group member. This is obstacle encountered during project implementation and their solution. This problem vulnerability to data analysis, error during data processing, and the solution conduct more detailed discussion with professional in the fields. Okay, this slide presents the documentation of our project activity. That's all of our presentation. Thank you for your attention. We are open to some suggestion and any question. Oke, terima kasih Ari dan Bill sudah mempresentasikan dengan baik. Dari kelihatan sini sempat ngomong nggak ya? Sempat ya? Sempat. Setelah kapan ya? Setelah Delphi. Setelah Delphi ya? Iya. Oh iya, oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke tanya jawab pakai Pak Gendra untuk memberikan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siap, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selamat untuk tim berapa nih? 5 5 ya, dari kelas 3 BIPA-nya sudah menyelesaikan KBR sampai presentasi pada hari ini. Berikut akan saya berikan beberapa review dan pertanyaan yang bisa dibantu dijawab dari masing-masing anggota kelompoknya. Mungkin nanti yang saya tunjuk bisa menjawab langsung nanti, karena saya tahu dari kalian ada yang beberapa paham sama KBR, sama beberapa ada yang masih belum paham. Yang pertama tadi itu di PPT-nya kan terkait digitalisasi ya berarti ya. Nah, tadi kan outputnya salah satunya adalah menghasilkan peta bangunan rumahan. Nah, tadi di slide yang ada website-nya boleh dibuka nggak? Itu bisa diklik nggak linknya? Bisa, Pak. Boleh di demo. Berarti hasil digitalisasi yang dari ArcGIS SAP-nya itu dikonvert menjadi GeoJSON. Bukan Pak, ini yang di-convert jadi GeoJSON itu hasil delineasi yang cutting sebelumnya. Oke. Kami ngubah jadi WebGIS. Oke, baru di-upload di sini. Iya. Coba digesek-gesek di demo. Pakai mouse ya. Kalau di zoom ke daerah misalkan ke Citra Batam yang dekatnya Poltek, itu kayak gimana? Sebentar ya Pak, dia emang agak berat jadi agak sedikit nge-lag gitu Pak. Ini poligon Iya. per satu bangunan, per satu kotak bangunan ya? Bukan, Poligon berapa? per kecamatan. Per rumah. Rumah. Iya, Tapi per rumahnya- satu atap. Iya, per rumah lah, benar. Per rumah. Satu unit rumah. Satu Iya. unit rumah gitu. Iya, Pak. Benar. Nah, coba lihat juga di zoom ke Citra Batam yang dekatnya Polres.
Ada kan ya datanya? Sebentar ya Pak. Loading ya? Iya Pak, lama Pak. Boleh sambil menunggu diceritakan siapa saja boleh isi dari data ini apa aja sih yang bisa pengguna dapatkan informasi. Izin menjawab ya Bapak. Jadi isi dari WebGIS-nya ini adalah yang pertama itu yang paling utama itu data unit perumahannya Pak. Nah jadi di dalam satu kota Batam itu udah dikelompokkan per kecamatan. Di dalam sini tuh juga setiap kecamatannya tuh poligonnya berbeda warnanya untuk membedakannya. Nah setelah itu selain ada perumahan, di itu ada juga seperti fasilitas umum yang lainnya seperti taman ataupun lampu jalan dan prasarana dan sarana utilitas lainnya Pak yang bisa dicek di sini. Dan untuk mengetahui seberapa banyak prasarana dari fasilitas umum itu juga bisa dicek di sini Pak. Oke, boleh dicoba itu ada layer sebelah kanan itu kalau diklik yang muncul apa? Apa semua layer save file-nya akan muncul? Iya Pak. Semuanya? Iya Pak, Iya. benar. Per perumahan? Iya, Per kecamatan? per kecamatan. Terus sama fasumnya? Ini Iya. unit data perumahannya aja, perumahannya. Mungkin ada Rusunawa, Iya Pak. PJU, Kebun Raya itu apa? Rusunawa tuh kayak rumah susun. Itu berarti tambahan ya? Data tambahan? Iya Pak, data Pelengkap. tambahan. Iya pelengkap. Coba kau buka citra misalnya di zoom itu. Saya mau lihat sampai peta bangunan rumahnya kelihatan. Tadi kan di petanya kalian sudah ada tuh ya yang dicetak di A3. Nah, kalau yang di WebGIS ini maksudnya. Oke, sambil menunggu ya. Lanjut di slide ke-10 itu kan ada statistical processing result. Itu tabel Excel isinya ada luasan digitasi foto udara dengan luasan perkintan. Nah itu tujuannya ngapain sih kalian? Mau melihat apa? Izin Pak, itu buat nengok perbandingannya. Perbandingan luas. Ya, karena kan kami pakai yang luas perkintan itu kan dari data delineasi cutting sebelumnya. Ya. Dan cutting sebelumnya itu delineasinya itu menggunakan basecamp-nya itu Google Earth Pro. Nah, Kami kan pakai foto udara kan Pak, jadi lebih Ya. update. Nah itu mau dilihat perbandingan jumlah unit rumahnya. oke. Sebentar, kembali ke sini dulu. Davida yang mana? Citra Batam? Itu yang Ini Pak ya. itu yang biru-biru itu atap rumah ya? Iya, Yang iya, mana Pak. ya? Iya Pak, benar. Yang hijau tuh apa? Yang hijau tuh dia Zona ya? apa? Tadi layernya apa yang hijau? Prasarana kayak dia tuh kayak lapangan gitu kayaknya Pak, taman gitu. Semuanya kalian tampilkan di WebGIS ya? Iya Pak. Jadi kalau satu bangunan satu poligonnya diklik ada muncul keterangan rumahnya nggak? Nggak ada. Ada Pak. Apa keterangan? Coba lihat. Oh ini yang di atribut tabelnya. Iya Pak. Ini data dari Perkintan. Iya. Bisa dilengkapi ya. Menarik ya. Interaktif menurut saya karena kita bisa tahu setiap rumah itu identitasnya apa. Tapi ini juga menyangkut data pribadi ya. Iya. Sebenarnya nggak boleh terpublish dengan mudah gitu. Cuman ini kalau mau dibuat visualisasi interaktif bagus. Kembali ke jawaban tadi dari Lestari. Tadi kan kamu bilang mengidentifikasi perbedaan luasan dari hasil digitasi foto udara dengan cutting. Nah itu kan ternyata ada tuh perbedaan luasannya. Ini efeknya apa? Itu ada keterangan masuk dan tidak masuk tuh apa? Yang jawab yang lain? Menjawab yang lain kan? Yang lain? Jenny. Kenapa Jenny? Itu ada maksudnya tidak masuk dan masuk tuh apa? Menarik ya? Nilai toleransinya sepertinya. Ya, kenapa? Maksudnya apa? Masuk tuh syarat apanya Perkintan? Itu selisih kan? Selisih luas kan? Eta yang ngerjain siapa ini? Yang itu siapa? Jenny? Saya Pak. Ya, kenapa Jenny? Ini kemarin tidak masuk dan masuknya ini otomatis Pak kemarin karena melihat angkanya yang ini.
Maksudnya artinya apa sih, masuk nggak masuk? Kalau dia masuk toleransinya 200 berapa dong? 35. Ya. Sementara jumlah titiknya itu 582. Jumlah titik apa? Jumlah titik satu rumah. Jumlah titik dari ini, Jadi dari hasil semuanya, dari hasil yang dari foto udara ya. Foto ini kan udara. satu poligon itu satu blok rumah kan, satu peta rumah kan. Ya. Iya. Nah itu berarti apa? Berarti ada beberapa poligon rumah yang nggak masuk gitu, tidak masuk Jadi gitu. Ya. itu perbandingan dari antara data perkintan sama yang digitasi manual. Dari data perkintan itu atapnya ada, sedangkan yang dari digitasi manual itu tidak ada, Pak. Jadi Nggak ada kan? Ada yang misalnya rumahnya itu udah datar gitu Pak. Misalnya dari data cutting itu dia data perkintan itu tanahnya kosong. Sementara dari hasil yang kami ambil lewat apa itu Ada bangunannya. iya. Ya, berbeda. Oh, karena Sudah dibangun. Iya. perbedaan base map ya. Ya, Iya. Pak, betul. Nah kalau menurut kalian yang benar yang mana? Yang baru, terbaru. yang terbaru. Yang kami Yang terbaru itu yang mana? yang Yang kami data hasil kami Kami ambil, ambil Pak. yang pakai foto Terus digitasi yang manual. cutting digitasi itu? itu benar, tapi itu mungkin yang tahun lalu Pak, jadi berbeda gitu. Iya. Itulah makanya ada perbandingan di sini, Pak. Ya, itu berarti berlaku di semua daerah ya, Tiban Indah. Iya Pak, Iya, Tiban benar, Indah, benar. Tiban Ayu Berarti sama kalian Tiban punya Ayu. hasil rekapan ada berapa bangunan rumah di setiap rumah? Iya. Punya. Mana angkanya? Ada nggak? Misalkan di Tiban Indah itu ada berapa rumah sih? Berapa poligon? Berapa poligon? Harusnya itu di Excelnya tuh. Ada orang 500. Itu totalnya. Ini. Yang 582. jumlah titik itu ya? Ya, Iya, Pak. Pak. Benar. Titik itu jumlah poligon. Ya. Jumlah kotanya. Oh, kalian ambil tengahnya ya? Per unit ya, Pak. Per unitnya ya. Yang Tiban Indah ada 582 bangunan. Iya. Tiban Ayu ada 235 bangunan. Bukan. Bukan, Pak. Iya, Oh iya benar. Iya. Iya. Berarti rata-rata Bapak. 513. Iya, Pak. benar. Itu benar rumah ya? Iya, Nggak Pak. salah digitasi kan ya? tidak, Pak. Insyaallah sebab. Karena yang tahun kemarin itu cutting memang dia kelemahannya adalah menggunakan Google Earth Pro dan itu citranya kan nggak update kan. Google Earth Pro kemarin kalian ujian praktikum aja terupdate 2024. Sekarang kalau mau tahu yang terkini kan 2025 kan tahun lalu kan nggak bisa. Dan kalian kan terusnya kemarin kan 2025. Nah, harusnya itu yang paling update untuk ini ya penggunaan. Oke, terus yang berikutnya saya mau nanya full flood vulnerability apa kaitannya? Kok kalian ngerjain kerawanan banjir? Karena ini capaian pembelajaran SIJ. Oh, dari dosen ngajar. Iya. Iya Pak. Satu kota Batam. Iya Pak. Oke. Konversi metriknya ya. Tapi nggak dikaitkan sama BL berarti? Nggak ada. Nggak ada. Nah, terus saya mau nanya yang slide 20 yang ada GCP itu kan hanya satu di Tiban Ayu kan? Namanya Delvida. Enggak Pak. Bukan. Bukan. Delvida Tiban apa? Tiban Indah. Tiban Ayu ini yang bilang GCP itu kan? Iya, Pak. Nah, saya mau nanya itu kan ada 3 peta. Yang ketiga peta apa? Citra. Kan peta GCP, peta ICP, terus peta apa lagi? Tipe ortofoto. Kalau kalian buat satu layout peta lagi, Iya, Pak. titik ICP yang di ortofoto. Iya. Banyak ya? Soalnya kalau pakai yang dari itunya langsung Dari dari RTK. JNSS itu agak jauh jarak. Iya emang kayak gitu. Yang benar tuh yang RTK-nya itu. Berarti Karena data lapangan. Kalau yang data apa tadi yang terakhir? Tipe ortofoto. ICP dari ortofoto kan hasil visualisasi kan? Iya. Sebenarnya nggak perlu sih. Karena itu kan ya hanya membantu aja gitu. Cukup GCP dan ICP, tapi kalau kalian buat semuanya ya bagus. Oke lanjut ya, RTK yang slide 21 itu kan ada nilai Z. Apakah semua perhitungan uji akurasinya sudah menggunakan H besar? Apakah ada buktinya? sudah Pak, sudah. Udah pakai H besar ya? Yang vertikal, itu kan horizontal.
Udah pakai yang besar? Sudah Pak. Udah dikonversikan ke Sergei? Sudah. Durasinya berapa? 9,924. Durasinya berapa Mbak? 9,924. Slide berapa? Apa? Slide berapa? 23. 20. Oh iya. Slide 20. Nggak ada durasi. Nggak ada durasi. Kalau di situ nggak saya masukkan. Oh nggak dimasukin? Iya. Tapi di Excel-nya harusnya ada ya? Ada. Oke, pasti kan itu ada ya? Iya Pak. Ada ya durasinya ya? Iya. Oke, terus yang mau saya bahas tadi itu sebenarnya ICP kalian itu salah tuh perhitungannya horizontalnya. Coba lihat yang slide 22. Itu tuh kan hasil CS bangunnya kan 1,20 kan? Iya. Itu kan meter. Itu masuk skala berapa? Harusnya masuk skala berapa? Kalau saya buka per kali 2018 1,20 horizontal itu masuk di range 1:2500. Ya kan? Kalau ada per kabik nih, tahu kan? Tahu. Nah kalau saya bacain CS mampunya 1,20 itu masuk di 1:2500 kelas 2. Kelas 2. Jadi teman-teman itu masih belum benar menulis apa sih keterangan skalanya. Ya. Kalau misalkan itu tertulisnya 1000 gitu ya. 1000. Ya harusnya di situ ada yang menjelaskan bahwasanya data kalian itu nggak masuk di 1000, nggak masuk di skala 1000. Tapi bilang masuk skala berapa? Tapi kalau di KPK masuknya 1:2000. Next time kalau ada ujian operasi geometrik analisisnya seperti itu. Baik Pak. Oke. Berarti kalau kan itu maksudnya skala 1:2000. Kalau nggak terus lihat, data kami tidak masuk skala banding 1000, namun masuk skala banding 2500. Gitu ya. Berarti hasil layoutnya itu juga harus buat Harusnya skala. gitu. Tapi kalau kayak buat kan Pak 1:2500, petanya itu kecil. Ya emang, ya kertasnya digedein. Kan tinggal main skala, tinggal main kertas. Oke. Lanjut ya. Yang vertikal, PPT-nya juga salah itu. Yang vertikal itu kan 1,89. Dan itu kan terus 1/1000 juga. Karena kayak buat ininya Pak, layoutnya itu dia 1:1000. Ya disampaikan juga. Oke, untuk yang processing reportnya yang baseline itu udah bagus, udah benar. Terus tadi saya sekilas lihat laporannya, saya review sekilas dari penjelasan yang di bab 3 bab 4-nya lumayan lengkap. Cuman yang kurang cuman di bab 2 tinjauan pusaka. Dasar teorinya terlalu singkat, Aurel. Per paragrafnya singkat sekali. Ya. Tapi kalau menurut saya ini ada kemajuan daripada tahun lalu. Ya, karena tahun lalu itu lebih sedikit daripada yang kalian kerjakan laporannya. Dan ini saya agak bersyukurnya kebentuk bab 4-nya yang analisisnya itu panjang, terus ada paragraf jelasnya, ada tabelnya. Cuman yang kurang tadi ya, tinjauan pusaka itu jangan terlalu singkat. Kayak ada uji operasi geometri kan ada di bab 2 kan. Tapi kok cuma padahal saya jelasin ini panjang loh. Padahal udah diajari cara cari referensi. Iya udah loh. Oh, ya. Ini ya untuk catatan di laporan ya. Terus berikutnya dari PBL saya, dari matkul saya PJ sudah semua sih. Konfusian juga sudah. OT juga sudah. Dari saya itu aja Pak Rocky. Saya mau apresiasi untuk kelas B yang kelompok berapa nih? 55. Tapi karena PJ-nya nggak ada ngolah-ngolah yang ribet gitu kan, ada kan? Cuman yang uji konfusian yang banjir aja ya, yang segi jadi agak lebih longgar daripada kelompok lain. Tapi sudah terima kasih sudah dibantu untuk mengerjakan itu. Sekian Pak. Terima kasih Pak Fendra atas reviewnya sangat lengkap dan detail ya. Jadi memang beberapa poin juga sudah saya sampaikan ke kelompok ini ya. Karena kelompok ini kemarin fokusnya liburan akhir tahun,
Jadi laporannya menjelang deadline day. Padahal pas deadline day itu kami lagi nyusun dokumen administrasi, gitu ya. Oke, ada beberapa sebelum beralih ke review berikutnya, ada beberapa jawaban yang mungkin akan sedikit saya review juga dari tim ini. Ada beberapa poin yang seingat saya ya. Pertama itu data statistik itu nggak otomatis muncul. Iya, Pak. Ya. Tadi ada anggota yang bilang nggak tahu Pak, ini otomatis nilainya segini. Itu bukan jawaban yang diharapkan. Jadi Excel itu memberikan fasilitas untuk memudahkan rekan-rekan untuk melakukan perhitungan statistik. Dan untuk statistika deskriptif itu dasarnya kan sangat sederhana. Sebenarnya teman-teman bisa menjelaskan mean itu apa, standar deviasi atau variannya itu apa, itu kan sebenarnya bisa dijelaskan. Kemudian penekanan yang kedua adalah yang dia masuk atau tidak masuk. Yang luas itu jika teman-teman belum menekankan kekuatannya di situ. Kemudian berikutnya untuk yang deliniasi, kenapa deliniasi berbeda? Karena di beberapa daerah ada deliniasinya sesuai dengan foto yang ukuran pikselnya lebih bagus, sehingga deliniasinya lebih berbentuk daripada yang punya cutting. Ya, jadi sehingga itu yang mempengaruhi. Terus waktu Anda menyebutkan deliniasi, itu Anda harus sebutkan jenis fiturnya, polyline atau polygon. Jangan Anda sebut sebagai kotak-kotaknya. Kalau kotak itu adalah bentuk sederhana dalam ketentuan ini. Kalau jenis fitur kan ada poin, polyline dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, ada pertanyaan yang kurang sesuai dijawab oleh teman-teman, yaitu dari Pak Findra nanya itu nggak terkait ada nggak di peta banjir atau longsor gitu ya? Banjir, Pak. Banjirnya apakah ada kaitan dengan PBL-nya? Kira-kira ada kaitannya nggak? Ada, Pak. Apa kaitannya? Sebagai ada dapat data bencana banjir dari perhimpunan. Ya, itu yang harus disampaikan. Ada. Jangan bilang nggak ada kaitannya, kan kita kan punya data dari perhimpunan, data rawan banjir ya, yang digunakan sebagai uji validasi hasil analisis spasial Anda. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kurang sesuai, bukan berarti saya menyalahkan mahasiswa yang salah jawab. Saya apresiasi itu adalah salah satu poin bahwa teman-teman itu berani menyuarakan pendapat. Tapi kalau misalnya ada pendapat yang kurang sesuai, saling mengoreksi. Ya. Oke, saya kira oke. Selanjutnya izin Bu Isra bisa memberikan review berikutnya. Baik Pak, terima kasih Pak Farouk atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk kelompok 5 saya juga mengapresiasi untuk kelompok 5 karena telah menyelesaikan PPL-nya dengan tepat waktu. Terus saya juga apresiasi untuk laporannya, dari kata Pak Pendra tadi ini lebih baik dari sebelumnya ya Pak. Nah jadi tapi tetap saja masih ada yang perlu kalian perhatikan lagi, misalnya yang tadi dikatakan sama Pak Pendra itu dari dasar teori. Jadi emang Ibu lihat juga tuh di dasar teori kalian subbab itu terlalu deskriptif dan nggak ada kaitan langsung dengan konteks proyeknya. Jadi seperti itu. Nah mungkin next selanjutnya ketika ada PBL atau laporan ataupun nanti di penulisan tugas akhir kalian di dasar teori itu perlu kalian teori yang dimasukkan itu yang memang ada kaitan dan dihubungkan dengan penelitiannya. Jadi di situ memang terlihat sangat deskriptif. Ini adalah sebab ini adalah, padahal ibu sudah pernah sampaikan loh di bab 2 jangan seperti itu. Terus sama di abstrak juga pernah saya sampaikan kan, kalau misalnya ketika kita nulis abstrak itu di mana di situ idealnya tuh misalnya dia ada latar belakang singkatnya, kemudian tujuannya, metode, sama hasil, sama manfaatnya. Jadi di sini informasi metodenya sama luarannya kayak bercampur. Kemudian sama di latar sebelumnya juga kan pernah ada
materi berkaitan dengan citasi kan. Nah di latar belakang juga itu misalnya bukan misalnya sih, contohnya di situ ada kalimat 60 perumahan subsidi dan 13.000 unit rumah kayak gitu. Itu sumber rujukannya dari mana? Bisa saja kan kalian masukin, bagusnya itu tambahin sumbernya tuh dari mana berkintar seperti itu. Karena kalau nggak ada sumber rujukannya itu dari mana? Entah itu kalian bikin sendiri atau apa. Terus dari segi presentasinya pun ini lebih baik ya. Ibu lihat dari sebelum-sebelumnya tuh banyak di antara kelompok yang hanya cara presentasinya tuh kaku. Jadi ini ada, tapi masih ada beberapa orang yang masih seperti itu. Tapi di antara anggota kelompok lebih banyak yang baiklah, yang tadinya tuh yang masih kurang bisa ditingkatin lagi lah. Itu ada juga loh di mata kuliah bahasa Indonesia. Iya Bu, kan? benar Bu. Nah itu penting juga untuk presentasi, bagaimana teknik mempresentasikan secara akademik. Nah yang kalau dari laporan tadi sudah sekali lagi Ibu katakan sudah cukup bagus, tapi mungkin masih ada beberapa typo-typo penulisan yang kurang konsisten. Terus saya lihat di ini ada jadi analisis tambahannya itu yang berupa peta kerawanan banjir itu saya rasa tuh bagus ya, karena ini bisa menambahkan, memperkaya nilai ini PBL kalian. Jadi tadi tuh pas kalian jawab nggak ada kaitannya lah, kok kenapa nggak ada kaitannya? Tentunya kan ada. Nah saya mau nanya nih sama teman-teman rekan-rekan mahasiswa, tolong dijawab kalau bisa tuh menjawabnya di setiap orang tuh bisa menjawab. Tadi tuh dari pertanyaan Pak Bendra hanya beberapa orang yang menjawab, yang satu mengangguk menyetujui, hanya menyetujui pendapat dari jawaban dari temennya. Kalau bisa tuh kalian juga bisa menjawab, karena kan itu ada penilaiannya kan. Peta kerawanan banjirnya itu kalian pakai beberapa parameter ya kan. Rujukannya itu dari mana kalian menggunakan parameter tersebut? Ada jurnalnya Bu? Ya, parameternya apa aja tadi? Parameternya itu ada 6. Apa aja? Tutupan penggunaan lahan, ketinggian lahan, kemiringan lereng, buffer sungai, curah hujan, sama jenis tanah. Kalau misalnya salah satu dari parameter kerawanan banjir tersebut dihilangkan, apakah ada dampak dari hasil analisisnya? Kalau menurut saya Bu, ada Bu, karena misalnya kita menghilangkan jenis tanah kan Bu. Nah sedangkan untuk menganalisis kerawanan banjir itu juga diperlukan jenis tanah. Jadi kayak jenis tanah di sebuah daerah itu kira-kira dia tuh kalau jenis tanahnya misalnya podzolik bakalan rawan banjir atau tidak gitu. Cukup. Yang lain? Sama Bu. Sama. Ya. Menyetujui. Setuju Bu. Kemudian tadi saya juga melihat ada titik GCP sama ICP. Kira-kira kenapa diperlukan titik ini, titik GCP sama GCP? Bagaimana pengaruhnya terhadap akurasi peta? Ada yang mau jawab? Aku yang jawab nanti. Boleh?
Boleh. Apa lagi? Kan ada tuh kan di situ ada titik GCP, titik ICP. Kalau sekejap ya Bu. Soalnya kemarin itu menggunakan titik GCP itu untuk menandakan apa namanya itu? Remark-nya. Untuk menandakan remarknya itu Bu. Jadi nanti setelah kita olah apakah dia sejajar sama titik yang kita tandakan apa ya sesuai atau beda gitu Bu. Dari hasil yang sudah kita olah. Gimana cara penentuan titik-titiknya itu? Kalau Itu kan ada 12. Misal nih, apakah bisa di situ titiknya 20 atau lebih? Ini GCP. GCP 3. mau CP ya? Mana dia? Sorry salah. Nggak pakai ini aja ya? Mana sih? Nah, terus kalau yang 12 titik ini. Ini nih kemarin kami menggunakan RTK, Bu. Nah, jadi menandakan di setiap titik. Apa sih ngomongnya? Yang lain kalau gitu. Izin bantu jawab Bu. Jadi waktu pengambilan titik ICP itu contohnya waktu itu kami ngambil di titik sini kan Bu. Nah itu tuh pada saat di lapangan itu seharusnya itu harus difoto di mana alat RTK-nya itu berdiri. Nah setelah itu ortofotonya kan diproses melalui ArcGIS kan Bu. Nah setelah itu dimasukin ke ArcGIS. Nah ditimpa dengan data XY dari titik ICP itu apakah benar dia berdiri di sini sesuai dengan data lapangan yang kami ambil. Nah karena studi kasus yang terjadi juga ada titik yang tidak sesuai. Misalnya awalnya harusnya di sini tapi setelah diolah itu pindah ke sini gitu. Oke, jadi dari mungkin saya kan nggak terlalu banyak kasih pertanyaan dari ini kan, tapi kelihatan tuh kalau misalnya di kelompok ini yang mungkin 1 atau 2, 3 orang yang emang menguasai ini kayak tadi tuh nggak bisa jawab, entah itu nggak bisa membahasakan atau emang nggak ngerti. Terus jadi kalau untuk pembagian tugas di kelompok ini apakah ketua kelompok pembagiannya merata, terus ada anggota kelompok yang kurang berkontribusi seperti apa? Pembagian tugasnya merata. Tapi semuanya ini kan bertanggung jawab sama tugasnya. Kira-kira terus apa kendala utama yang dihadapi saat pelaksanaan PBL itu? Atau nggak ada kendala? Ada Bu. Ada Bu kendalanya. Apa tuh? Kendalanya ke pengolahan aja sih Bu. Pengolahan. Iya, pengolahan outputnya. Oke, jadi itu dari teknisnya ya. Kalau Iya. teknisnya aman. Aman insya Allah. Berarti kalau itu kalau misalnya kendala yang seperti itu nanti mungkin perlu diperhatikan untuk kedepannya biar nanti next tuh ada hasilnya tuh lebih optimal lagi. Kalau dari saya Pak Isin cukup Pak Faruqi. Terima kasih atas reviewnya. Selanjutnya Pak Suwana atau Pak Suwana. Mantap. Ada apa masukan Pak Suwana? Lanjut. Makasih. Tapi izin Pak, boleh request terakhir putar videonya aja. Oh ya, silakan masih ada waktu. Moga-moga.
Dan ngedit sampai capek ya. Siapa editornya? Sabrina. Aura tim medsosnya Tumatika, Pak. Oh iya. Aura sama siapa ya yang di kelas ini ya? Enggak, sendiri Pak di kelas ini. Video khusus timnya ini. Iya. Kemarin sama Mbak. Kemarin belum selesai Pak videonya. Oh, Apa Pak? kirain kamu sendiri. Belum. Suaranya emang nggak bisa. Yang nonton udah berapa ribu? Woi, Juta, Pak. ngeri. Tunggu voting adik kelas aja. Udah dapat ini. Ya, benar. Baik. Siapa itu? Siapa? Just give her, you got no hope, not no silver all day. I keep drinking whiskey straight until I got no liver. Cold like you shiver, snatch it, bitches, leave you bitter. I see what, but then I just go kid her, lady killer, get familiar, yeah. I respond to what I like, swear this shit goes down like every other night. Man, I fucking love this life, put it down, baby, so say it good. No, I'm not the right back to your mother type. No, off that whiskey 101 proof. I'm just mixing out with the move. Should be taking it through a loop. We just fucked on top of that roof. This is real life. These ain't just no raps. I'm kicking the roof. Everything I say is real. Make her disappear just like poof. Then she's gone. Don't know what the fuck I'm on. I can't stop it when I feel like coming on. When we chill, it starts with smoking something strong. Take her down and then she'll be the something that I'm coming on. Terus tim satunya produce video satu aja atau dua? Dua. Kalau ada dokumentasi kayak gini kan, kenapa kan? Kalau nanti komentar gitu. You're not built like that, homie. Don't be cute like that. Always browsing 20,000. I'm trying to be lit like that. Sick as fuck, I feel like that. Well, and I would like that. I just keep it real like that. I'm taking chicks, I feel like that when I get that look in my eye. Can't stop me, don't even try. Text me soon as I go reply. Next up, you'll be waving her by. If she's gone or something hard to tell. She's smart as hell. Saat kau jual apa? Kau jual diri. Oh. Ceknya aja. Mungkin bisa ditutup. Pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Inggris dong. Okay, that's all of our presentation. Thank you for attention. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Jadi dipanggilkan. Boleh izin foto Pak? Boleh, panggil semuanya. Nanti Pak Fitra, Bu Isra, Pak. Oh iya, cuma dua ya? Iya Pak. Minimalis. Kelompok 6 juga 2. Kok ini tuh hampir setiap minggu ketemunya kali bagian 3. Oh gitu. Yang aktif 2 aja berarti. Enggak, yang lain juga. Presentasinya yang beda. Normatif ya, Pak ya? Relatif. Tinggi banget sih Raden. Nampak semua enggak? Bu Isra man. Ibu di tengah aja lah Bu. Kelihatan nggak Siti Aisyah? Sabar, David. Sabar. PPT slide itu depannya dibuka aja. Nah, biar kelihatan background.
Aku di tengah. Bagus ya. Udah. Udah iPhone 17 udah bagus. Terima kasih Bapak. Thank you, Pak. Makasih ya. Nanti dikirim ya. Udah siap. 3 CPJ yang NDVI. Udah, Pak. Udah di learning ya? Belum. PJ-nya belum selesai. Makanya udah lanjut. Terima kasih, Bu. Bah, bagus. Keren. Jangan bos lah, saya awak. Buat nanti. Kamu apa juga?